Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini di mata pelajaran IPS kita akan membahas tentang kondisi alam Indonesia. Yang mana kondisi alam Indonesia dalam materi IPS ini ada subpembagiannya. Kondisi alam Indonesia ini dibagi menjadi dua subpoin. Poin pertama adalah tentang keadaan fisik Indonesia. Yang kedua itu tentang flora dan fauna yang ada di Indonesia. Kondisi alam Indonesia tentunya kita sudah tahu bahwasanya Indonesia itu kaya akan sumber daya alamnya. Dari segi panorama atau keindahan, Indonesia memiliki keindahan alam yang sungguh sangat menakjubkan. Makanya tidak heran jikalau banyak turis dari mancanegara itu berdatangan ke Indonesia hanya untuk berpariwisata. Dan tidak usah terlalu jauh, di tempat kalian saja pasti banyak tempat-tempat wisata yang sangat indah. Tentunya tempat wisata yang murni, tidak tempat wisata yang buatan, tapi wisata alam yang alami. Tentunya pemandangannya itu sangat bagus di Indonesia. Jadi untuk pariwisata kita itu tidak perlu jauh-jauh ke luar negeri terlebih dahulu. Kita tentunya harus menikmati terlebih dahulu pariwisata keindahan-keindahan alam yang ada di wilayah negara kita sendiri. Tentunya kita harus mengeksplor keindahan alam di negara kita. Nah, dari segi kondisi wilayah ini, kondisi fisik wilayah Indonesia itu terbagi menjadi 3 poin. Poin pertama itu dari segi geologi Indonesia, terus bentuk muka bumi, yang ketiga itu dari segi kondisi iklim. Nah, dari segi kondisi geologi, Indonesia itu terdapat 3 pertemuan lempeng tektonik besar. Terdapat 3 pertumbukan lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Jadi dari ketiga lempeng besar tersebut, maka tidak heran jikalau di Indonesia terdapat banyak gunung berapi aktif. Ciri-ciri gunung berapi aktif adanya kawah atau rekahan, yang mana adanya kawah dan rekahan itu sewaktu-waktu itu bisa menimbulkan letusan. Jadi itu merupakan salah satu ciri-ciri dari gunung berapi aktif. Dan bahkan di Indonesia itu banyak contoh-contoh gunung berapi aktif. Nah, contohnya untuk gunung berapi aktif yang ada di Indonesia, di Probolinggo sendiri itu ada gunung berapi aktif. Contohnya Gunung Bromo. Nah, contoh gunung berapi yang kedua itu di Bondowoso, itu ada Gunung Kawah Ijen. Yang ketiga itu contoh gunung berapi yang ada di Kabupaten Jember, itu namanya Gunung Raung. Nah, itu gunung berapi itu merupakan hasil dari pertumbukan lempeng sehingga memunculkan gunung-gunung yang ada di Indonesia. Jadi gunung-gunung yang ada di Indonesia itu akibat dari pertumbukan lempeng. Nah, tidak hanya pertumbukan lempeng itu tidak hanya menghasilkan gunung-gunung berapi atau gunung-gunung yang ada di Indonesia, pertumbukan lempeng juga akan mengakibatkan adanya tsunami. Nah, tsunami ini bukan nama orang ya. Tsunami ini merupakan gelombang laut yang naik ke daratan. Yang tentunya gelombangnya itu gelombangnya sangat besar, itu tsunami. Jadi contohnya tsunami yang ada di Indonesia seperti di Aceh itu 2004 itu terjadi tsunami di Aceh, itu merupakan contoh tsunami yang dihasilkan dari awalnya itu terjadi akibat dari pertumbukan lempeng. Itu dari segi faktor geologi yang ada di Indonesia. Jadi makanya di Indonesia itu banyak gunung-gunung berapi, gunung-gunung aktif, serta banyak potensi terjadinya gempa bumi itu gara-gara di Indonesia itu terdapat pertumbukan atau pertemuan lempeng besar, 3 pertemuan lempeng besar. Itu dari segi faktor geologi. Dari segi kondisi bentuk muka bumi. Dari segi bentuk muka bumi, Indonesia itu terdapat pulau-pulau kecil maupun pulau-pulau besar, dan jumlah dari pulau-pulau kecil dan pulau-pulau besar ini ribuan. Bahkan yang tercatat itu ada 13.400-an lebih pulau-pulau yang ada di Indonesia. Bayangkan 13.000 pulau yang kita miliki. Maka tidak heran jikalau kita itu mendapatkan banyak keragaman. Terus kita itu memiliki faktor keindahan alam yang sangat menarik. Ya gara-gara kita itu merupakan negara kepulauan. Jadi dari bentuk muka bumi tersebut di Indonesia itu terdapat dataran tinggi, dataran rendah, dan dataran sedang.
Artinya di Indonesia memang variatif. Yang kalau di peta itu bisa kita lihat ada warna orange dan warna hijau dan biru. Yang ketiga itu kondisi iklim yang ada di Indonesia. Tentunya kita sudah tahu bahwasanya kondisi iklim di Indonesia, negara kita itu adalah iklim tropis. Iklim tropis yang kita miliki itu mengakibatkan negara kita memiliki dua musim, musim kemarau dan musim penghujan. Dan musim kemarau dan musim penghujan ini pembagiannya kalau di Indonesia itu per tahun itu kan ada 12 bulan, yang mana dalam dua musim ini, kalau musim kemarau itu terjadi pada bulan April sampai bulan September, dan musim penghujan itu terjadi di bulan Oktober sampai bulan Maret. Jadi pembagian musim yang ada di Indonesia itu terbagi menjadi dua musim dengan per musimnya ada 6 bulan. Itu masuk pada kategori kondisi iklim yang kita miliki. Sehingga wajar kalau kita memiliki iklim tropis yang berdampak pada banyaknya tumbuhan-tumbuhan yang subur, terus tanah kita subur. Iklim tropis ini menguntungkan kita, sehingga wajar jikalau di daerah kita itu memiliki tanah yang subur, terus pencahayaan matahari yang sangat bagus untuk kesehatan tubuh, serta untuk flora itu sangat bagus pencahayaannya untuk tumbuh-tumbuhan. Hal yang menarik dari kondisi iklim Indonesia ini, kita memiliki namanya angin muson, yang mana angin muson itu bergerak dari benua Australia ke benua Asia. Begitu juga sebaliknya, angin muson ini bergerak dari benua Asia ke benua Australia, yang mana angin muson ini membawa iklim atau membawa pengaruh cuaca yang ada di Indonesia. Jadi itu merupakan salah satu keunikan dari kondisi iklim yang kita miliki, yaitu adanya angin muson. Jadi itu merupakan bagian dari keadaan fisik yang kita miliki, atau keadaan fisik wilayah yang kita miliki. Setelah itu kita akan bergerak ke poin kedua. Poin kedua itu flora dan fauna. Nah, flora sendiri merupakan ada tumbuh-tumbuhan. Jadi kalau kalian tidak tahu flora itu apa, fauna itu apa, jadi flora itu merupakan tumbuh-tumbuhan, fauna itu merupakan hewan. Jadi flora sendiri di kita di Indonesia, flora kita itu bermacam-macam. Tumbuh-tumbuhan yang kita miliki itu beraneka ragam. Flora kita itu sangat beraneka ragam karena tanah kita itu subur, sehingga menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Flora di Indonesia dibagi menjadi dua kategori pembagian besar, yaitu Indo-Malayan dan Indo-Australian. Itu merupakan pembagian flora yang ada di negara kita. Sementara yang di fauna, persebaran fauna di Indonesia itu dibagi menjadi 3, yaitu persebaran fauna Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian tengah. Nah, persebaran fauna Indonesia bagian tengah ini kadang disebut juga dengan tipe peralihan, yaitu untuk persebaran fauna yang bagian tengah. Nah, persebaran fauna bagian timur itu mencakup wilayah Papua dan persebaran fauna bagian timur. Wilayah persebaran fauna bagian barat itu dari Bali, Jawa, Madura, Sumatera, Kalimantan, itu masuk wilayah fauna bagian barat. Sementara untuk tipe peralihan atau fauna bagian tengah itu seperti Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi, Maluku, itu masuk di persebaran fauna bagian tengah. Sementara fauna bagian timur itu daerahnya seperti Halmahera, Papua, itu sudah masuk wilayah persebaran fauna bagian timur. Setiap persebaran ini itu memiliki hewan ciri khas masing-masing. Seperti contohnya untuk di persebaran fauna bagian barat. Contoh hewan fauna bagian barat itu ada gajah, harimau, badak bercula 1, dan banteng. Itu merupakan contoh fauna atau hewan-hewan yang masuk pada kategori persebaran fauna bagian barat. Contoh fauna tipe peralihan atau contoh fauna bagian tengah itu seperti anwa, komodo, kuskus, dan babi rusa. Keempat fauna itu masuk pada tipe peralihan atau merupakan fauna yang masuk pada kategori persebaran fauna bagian tengah.
Sementara contoh untuk persebaran fauna bagian timur itu seperti cendrawasih, walabi, burung nori. Nah, keempat hewan ini merupakan ciri-ciri atau contoh hewan yang masuk pada kategori fauna Indonesia bagian timur. Itulah materi singkat tentang kondisi alam Indonesia. Jadi kondisi alam Indonesia ini sangat beragam dari segi fauna, flora, keadaan fisik, dari segi geologi, bentuk muka bumi. Kita memang merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Jadi itu saja sebagian materi dari kondisi alam Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.